Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Amalia Bahar, kelas PGSD C dengan NIM H05255527. Dosen mata kuliah Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan IPS. Langsung saja. Ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. IPS bertujuan untuk membekali siswa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab dalam perkembangannya. IPS telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan baik dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, maupun materi yang diajarkan. Konsep dasar IPS merupakan salah satu materi yang sangat penting dalam IPS, karena materi ini memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman tentang IPS. Oleh karena itu, memahami perkembangan IPS dalam materi konsep dasar IPS sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Dan materi selanjutnya ada perkembangan pendidikan IPS SD di Indonesia. Perkembangan pendidikan IPS SD di Indonesia. Perkembangan pendidikan IPS SD di Indonesia tahun 1975 sampai tahun 2022. Perkembangan pendidikan sosial Indonesia secara utama dapat dibagi dua bidang, yaitu pendidikan sosial untuk perguruan tinggi atau universitas dan pendidikan sosial untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sementara L2 mengungkapkan bahwa pembelajaran IPS untuk SD dan SMP diuraikan sebagai bentuk sederhana atau mengadaptasi dari cabang ilmu dan humaniora. Tentu juga dapat dengan kegiatan dasar manusia secara ilmiah dan pedagogis, psikologis diorganisasikan, disajikan untuk tujuan pendidikan. Sedangkan pengertian dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk perguruan tinggi adalah pemilihan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diatur dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Adapun perbedaan antara pendidikan ilmu pengetahuan sosial di perguruan tinggi maupun pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada tingkat sekolah dasar, yaitu dalam penyederhanaan kata dan pemilihan disiplin ilmu dengan mengalihkan kata lain. Pendapat ini berarti bahwa muatan pendidikan ilmu pengetahuan sosial perguruan tinggi dan sekolah dasar dan menengah kontennya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut ada di dalam istilah simplifikasi dan selesai maupun sumber kajian materinya sama diambil dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SD tidak luput dari adanya perkembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kemudian munculnya kurikulum nasional. Dimulai pada tahun 1947, banyaknya perubahan dari perkembangan hingga penyempurnaan kurikulum. Hingga saat ini berakhir pada kurikulum 2013, namun pendidikan IPS dikenalkan 1970-an. Karena pada kurikulum sebelumnya, Indonesia masih dipengaruhi oleh materi dan metode pembelajaran pada masa kolonial Belanda. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di SD tidak luput dari adanya perkembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kemudian munculnya kurikulum nasional dimulai pada tahun 1947. Banyaknya perubahan dan perkembangan hingga penyempurnaan kurikulum hingga saat ini berakhir pada kurikulum 2013. Namun, pendidikan IPS dikenalkan dan diadakan di kurikulum 1970-an karena pada kurikulum sebelumnya Indonesia masih dipengaruhi oleh materi dan metode pembelajaran pada masa kolonial Belanda. Pada kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013,
Ini di pendidikan IPS diadakan secara terpadu. Kurikulum SD IPS pada tahun 2006 memiliki ciri khas tersendiri. Sejak berlakunya kurikulum IPS 2006 tidak sesuai secara teknis, tetapi sangat sederhana. Singkatnya, kriteria kemampuan dasar jauh lebih sederhana daripada kurikulum sebelumnya dan memiliki waktu per minggu yang lebih relatif sedikit. Adapun kesimpulan dari perkembangan IPS SD, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan IPS dalam mata pelajaran konsep dasar IPS telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari perubahan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi yang diajarkan dalam IPS. Perkembangan IPS dalam materi konsep dasar IPS telah membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Dengan memahami konsep-konsep IPS dengan lebih baik dan lebih pula, siswa dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.